Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dari Aceh sampai Papua, keluarga besar Indofarma Global Medica, saya hari ini ingin menyapa Anda terkait dengan Anda bergabung dengan grup yang saya bangun, yaitu untuk bersama-sama nanti minggu depan belajar bersama-sama membangun kemampuan manajerial skill. Saya paham, saya sudah hampir 10 tahun saya meningkatkan IGM, dan saya ingin berbuat sesuatu untuk IGM. Semoga Anda yang muda-muda ini, apalagi kepala cabang yang baru-baru, itu mempunyai kemampuan manajerial skill yang mumpuni. Oleh sebab itu saya coba untuk membuat program, yaitu membangun manajerial skill. Saudaraku, tentu orang akan bertanya, atau semua orang akan bertanya, kalau dia jadi manajer, bagaimana untuk menjadi manajer yang ideal? Pertanyaan ini sangat menggelitik. Karena bagaimana untuk menjadi manajer yang ideal? Tentu Anda semua juga dalam hati Anda akan bertanya seperti itu, kan? Gimana sih caranya untuk jadi manajer yang ideal? Nah, sebelum kita bahas mengenai manajer ideal, saya akan coba memberikan pemahaman dulu mengenai manajer. Apa sih definisi daripada manajer? Definisi daripada manajer adalah orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi Anda sekarang menjadi manajer atau supervisor, atau Anda punya anak buah, intinya walaupun itu supervisor, walaupun itu manajer, intinya bahwa di dalam definisi ini adalah orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sekarang Anda bekerja di IGM yang kita cintai bersama, bahwa Anda memiliki tanggung jawab untuk, bukan tanggung jawab aja, kewajiban dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas untuk mencapai tujuan PT Indofarma Global Medica. Itu harus paham. Nah, yang kedua yang ingin saya bahas adalah tadi definisi mengenai sekarang apa itu manajemen. Manajemen adalah proses memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan atau jasa yang efisien dan efektif. Jadi Anda sebagai manajer harus melakukan suatu proses di mana apa yang Anda kerjakan itu efisien dan efektif. Nah, sumber dayanya itu apa? Di perusahaan Anda, Indofarma Global Medica, menurut saya sumbernya ada 6M. Ada karyawan, anak buah Anda, ada peralatan untuk mengerjakan sesuatu, ada material, ada metode, ada pasar yang harus dicapai, ada money atau cash flow management. Anda sebagai manajer harus bisa mengelola 6M. Oleh sebab tadi saya mau sangat membahas sebagai basic adalah dua hal. Definisi manajer bahwa Anda memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola sumber-sumber bisnis yang ada di perusahaan Anda dengan proses manajemen yang membuat efektif dan efisien. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara manajer yang sukses adalah manajer melakukan aksi manajemen, melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efisien terkait cara melakukan pekerjaan dan efektif terkait hasil melakukan pekerjaan. Ada dua yang harus dicapai.
Anda sebagai manajer tugas tanggung jawab, Anda melakukan aksi manajemen dengan mengelola 6M tadi, harus tujuannya harus efisien terkait cara melakukan pekerjaan dan efektif terkait hasil melakukan pekerjaan. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan tadi, bagaimana menjadi manajer yang ideal? Manajer yang ideal itu adalah bisa merubah anak buah yang biasa-biasa saja menjadi anak buah yang luar biasa. Kalau Anda bisa mengemas tadi proses manajemennya, Anda akan bisa merubah anak buah yang biasa-biasa menjadi anak buah yang luar biasa. Oleh sebab itu, untuk menjadikan anak buah yang luar biasa, Anda harus mampu membuat strategi dan taktik menjadikan anak buah luar biasa. Jadi harus punya strategi dan taktik. Nah, saudara-saudaraku yang telah jadi manajer atau supervisor di Indofarma Global Medica, Anda harus punya 3 pilar untuk bisa bikin strategi dan taktik. Pilar pertama, Anda harus punya kemampuan memahami tugas Anda apa. Pilar yang kedua adalah mempunyai kemampuan memahami peran Anda apa. Yang ketiga adalah kemampuan melaksanakan tugas. Jadi ada 3. Memahami kemampuan tugas Anda, kemampuan memahami peran Anda, kemampuan melaksanakan tugas Anda. Ada 3 pilar. Pilar harus ada tahu betul. Untuk bisa mengimplementasi pilar ini, Anda harus punya pengetahuan manajemen. Apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, punya keterampilan manajemen. Bagaimana mengerjakan. Dan Anda harus punya motivasi kemauan untuk mengerjakan. Jadi ada 3. Pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, dan motivasi manajemen. Agar Anda kemampuan memahami tugas, kemampuan memahami peran, dan kemampuan melaksanakan tugas. Jadi saya bilang itu fondasinya yang coba menopang ketika pilar tersebut. Nah, Anda memang harus punya pengetahuan dulu untuk bisa punya kemampuan. Jadi merubah pengetahuan ke kemampuan itu butuh waktu, butuh fokus, butuh dedikasi, butuh biaya. Ya. Pengetahuan itu merubah cara kerja Anda. Pengetahuan yang diaplikasikan menjadi kerja itu akan membuat keterampilan. Keterampilan dilakukan terus-menerus akan menjadi pengalaman. Kalau Anda sudah punya pengalaman, Anda akan tahu sebab akibat. Kenapa begini? Karena apa? Kenapa begini? Karena apa? Kenapa sukses? Karena apa? Kenapa gagal? Karena apa? Anda mampu membuat proses analisis sehingga akhirnya Anda punya kemampuan karena Anda tahu sebab musababnya. Cuma masalahnya kadang-kadang anak orang tidak sadar. Ya, saya coba sampaikan ini bahwa menurut Imam Ghazali itu ada 4 golongan manusia yang coba dia golongkan. Nggak tahu Anda di mana nih posisi sebagai manajer. Pertama, seseorang yang tahu berilmu dan dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Seorang yang tahu berilmu bahwa dia tahu kalau dirinya tahu. Jadi saya ulangi sekali. Seseorang yang tahu berilmu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Itu nomor 1. Itu yang paling bagus nih. Yang kedua adalah seorang yang tahu berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Yang ketiga adalah seorang yang tidak tahu atau belum berilmu. Yang keempat adalah seseorang yang tidak tahu, tidak berilmu, dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu yang 4. Seseorang yang berilmu, dia tahu persis bahwa dia berilmu. Yang kedua, seseorang yang tahu atau berilmu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Yang ketiga, memang orang tidak berilmu. Yang keempat, seseorang yang tidak tahu bahwa dia memang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah,
Kalau kita lebih dalam lagi apa yang disampaikan Imam Ghazali, orang yang berilmu dan dia tahu kalau dirinya tahu, orang ini profesional, mau mengamalkan ilmunya dan manajer yang top. Yang kedua adalah seorang yang tahu berilmu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Orang ini profesional, tapi belum mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang tidak tahu, karena belum berilmu, orang ini mau dan ingin belajar, melihat kekurangan. Yang keempat adalah seorang yang tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang ini merasa punya ilmu, padahal tidak ngerti apa-apa. Menganggap bahwa top dirinya, menganggap paling bagus dirinya, dan sering ngomongin orang. Nah, yang 2-3 itu manajer yang masih memerlukan sharing ilmu dan dorongan. Pertanyaannya adalah, Anda termasuk di mana nih? Jawablah di dalam hati Anda aja deh, masalah manajerial. Tolong ya, jawab dalam hati Anda aja. Nah, saya ingin bahas lebih lanjut. Yang ke-1 itu nggak usah kita bahas karena dia sudah sangat profesional dan merupakan manajer yang top. Dia sudah mampu menghasilkan. Yang kedua, seorang yang tahu berilmu dan tidak tahu kalau dirinya tahu. Orang ini profesional, belum mengawal. Aksinya adalah amalkan ilmunya, membutuhkan dorongan motivasi. Yang ketiga adalah orang ini mau dan ingin belajar melihat kekurangannya. Aksinya segera belajar, membutuhkan dorongan pengetahuan. Yang ketiga, orang ini merasa punya ilmu padahal tidak ngerti apa-apa. Aksinya, ayo, nggak perlu diapa-apain. Jadi, yang ikut di dalam rombongan training besok ini, menurut saya, yang sepantasnya yang 2 dan 3. Yang membutuhkan dorongan motivasi dan membutuhkan dorongan pengetahuan. Oleh sebab itu ini dibikin programnya. Programnya adalah One Week Training Course on Developing Managerial Skill. Merupakan suatu program yang diberikan kepada seseorang yang berkeinginan kuat untuk membangun kemampuan manajerial. Apakah itu supervisor, calon manajer, baru menjadi manajer, atau manajer lama. Kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa? Karena kegagalan utama yang sering dialami adalah kegagalannya untuk melihat perannya dia sebagai seorang manajer. Melihat perannya dia sebagai seorang manajer. Oleh sebab itu, sasaran program kita adalah 1, meningkatkan kemampuan manajerial, yang kedua, memperbaiki sifat profesionalisme, yang ketiga, menyediakan perlengkapan manajerial. Bagaimana mencapai 3 itu? Lihat sebelah kiri. Nanti kita diskusi mengenai pengetahuan manajerial. Kalau ini dipraktekkan akan menjadi keterampilan. Keterampilan dipraktekkan terus-menerus menjadi pengalaman dan akhirnya menjadi kemampuan. Dengan berjalannya waktu, sekarang ini Anda sudah punya ilmu manajerial. Tapi dengan pengetahuan tambah keterampilan tambah pengalaman, kemampuan dan waktu, manajer skill Anda akan bertambah. Dan apa akibatnya? Insya Allah unit sales Anda akan meningkat, revenue meningkat, market share meningkat. Karena apa? Karena Anda sudah mulai 3 tadi. Anda sudah meningkatkan kemampuan manajerial, Anda sudah memperbaiki sifat profesionalisme, dan Anda sudah tahu perlengkapan manajerialnya. Tinggal waktu aja Anda praktekkan terus-menerus, sales akan naik. Nah, metode pelatihan yang dipakai adalah membaca, menulis, mendengarkan, mempraktekkan pengetahuan yang didapat, berdiskusi dengan menukar pengalaman, dan membuat summary setiap hari dengan template PowerPoint, supaya Anda juga mampu berkomunikasi dengan baik. 3R, remind, reservice, dan preventive. Dan yang terakhir, implementasi di lapangan 6 bulan dengan pembimbingan, insya Allah. Nah, saya harapkan tanggal 9 sampai 13 Agustus ini, kita akan membahas pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, dan motivasi, agar Anda mempunyai kemampuan memahami tugas, Anda mempunyai kemampuan memahami peran, dan Anda mempunyai kemampuan melaksanakan tugas. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Semoga Anda selalu sehat. Assalamualaikum.